Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar tentang rangkaian op-amp. Op-amp itu apa sih? Nah, jadi op-amp itu adalah salah satu bentuk IC linear yang berfungsi sebagai penguat sinyal listrik. Sebuah op-amp terdiri dari beberapa transistor, dioda, resistor, dan kapasitor. Op-amp sering juga disebut dengan penguat operasional. Rangkaian op-amp memiliki input atau masukan, yaitu suatu input inverting dan satu input non-inverting, serta satu output keluaran. Sebuah op-amp juga memiliki dua koneksi catu daya, yaitu untuk catu daya positif dan satu catu daya lagi untuk negatif. Nah, ini adalah salah satu contoh tipe IC op-amp yang populer, namanya LM741. Langsung aja kita masuk contohnya. Contoh yang pertama adalah rangkaian op-amp sebagai inverting. Konfigurasi inverting adalah salah satu topologi op-amp inverting pembalik yang paling sederhana dan paling umum digunakan. Inverting amplifier merupakan penerapan dari penguat operasional sebagai penguat sinyal dengan karakteristik dasar sinyal output memiliki fase yang berkebalikan dengan fase sinyal input. Pada dasarnya, penguat amplifier op-amp memiliki faktor penguatan yang sangat tinggi pada kondisi tanpa rangkaian, umpan balik atau feedback. Dan resistor input adalah untuk mengatur faktor penggunaan inverting amplifier tersebut. Faktor penguatan tersebut dari 1 kali sampai 100.000 kali. Maksud dari pembalik di sini adalah bahwa hasil penguatan yang ada di tegangan output op-amp akan berbeda fase 180 derajat dari tegangan inputnya, atau dengan kata lain, jika input positif maka output negatif, begitu pula sebaliknya. Nah, selanjutnya kita merangkai rangkaian op-amp sebagai inverting pada simulasi Proteus. Pertama, komponen yang kita butuhkan ada resistor, LM741, LED, osiloskop, dan sinyal generator. Nah, ini bentuk rangkaiannya. Nah, dari rangkaian inverting amplifier di simulasi Proteus, selanjutnya kita run atau di play, maka akan menunjukkan hasil seperti ini. Dari sinyal generator menunjukkan frekuensi 500 Hz dan 2 ppb. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan hasil dari pengukuran yang kita lakukan dengan menggunakan perhitungan. Perhitungan yang kita pakai adalah V out per V in sama dengan minus RF per R in. Nah, rumusnya seperti ini. Dari praktikum ini dapat kita simpulkan bahwa semakin besar RF atau RB, maka voltnya akan semakin besar. Apabila RF atau RB semakin kecil, maka voltnya akan semakin kecil juga. Apabila RB semakin besar, LED akan menyala, dan sebaliknya jika RB semakin kecil, LED tidak akan menyala. Nah, contoh yang kedua ada lagi rangkaian op-amp sebagai non-inverting. Suatu rangkaian penguat yang berfungsi menguatkan sinyal dan hasil sinyal yang dikuatkan tetap sefasa. Pada dasarnya, penguat non-inverting digunakan sebagai pengkondisi sinyal inputan sensor yang terlalu kecil sehingga dibutuhkan penguatan untuk diproses. Nah, ini kita akan merangkai rangkaian op-amp sebagai non-inverting pada simulasi Proteus. Bahan-bahan yang kita gunakan adalah resistor, LED, LM741, osiloskop, dan sinyal generator. Nah, ini bentuk rangkaian non-inverting pada simulasi Proteus. Setelah kita rangkai, selanjutnya kita play. Nah, nanti akan menunjukkan hasil seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuktikan hasil dari pengukuran yang kita lakukan dengan menggunakan perhitungan. Perhitungannya menggunakan ACL sama dengan 1 plus RF per RIN. Setelah dapat hasilnya, kita masukkan ke V out. V out-nya ACL kali VIN. Selesai.
Nah, dapat kita simpulkan juga dari praktikum ini bahwa op-amp non-inverting menguatkan tegangan tanpa merubah fasa. Nilai pengalinya tergantung nilai RF dan RIN. Apabila nilai RF lebih besar daripada nilai RIN, maka VIN akan dikuatkan. Apabila nilai RF lebih kecil daripada nilai RIN, maka VIN akan dilemahkan.